Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3541-3543 Seng Jiahui mendengarkan diskusi semua orang. Wajahnya sangat dingin. Dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, "Diam, semuanya. Saya membawa orang ke sini hari ini untuk berbicara baik dengan paman kedua saya tentang kemana keluarga Seng kita harus pergi setelah ini." Setelah mendengar kemarahan Seng Jiahui, minumlah, dan semua orang menutup mulut. "Jiahui, apapun yang ingin kamu bicarakan, kamu dapat membicarakannya di depan semua orang di keluarga Seng," kata Seng Tiantai dengan tenang. "Oke, aku ingin bertanya pada paman keduaku, mengapa ayah dan kakakku dikurung? Mengapa kamu ingin membunuh sesepuh yang hebat itu? Apakah kamu ingin keluarga Seng kita bergabung dengan Demon Sealing Alliance? Apakah kamu ingin mencari posisi kepala keluarga Seng?" Seng Jiahui mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, setiap pertanyaan sangat tajam. Semua orang di keluarga Seng tercengang saat mendengar kata-kata Seng Jiahui. "Apa, kepala keluarga telah ditangkap? Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Apa yang terjadi? Apakah tuan kedua berencana memberontak?" Semua orang di keluarga Seng berbisik, mendengarkan pertanyaan Seng Jiahui. Seng Tiantai tersenyum tipis. "Jiahui, aku bisa memberitahumu sekarang. Aku mengurung ayah dan saudara laki-lakimu semata-mata demi perkembangan keluarga Seng. Keluarga Seng kami mengandalkan jimat ajaib untuk mendapatkan pijakan. Tetapi kekuatan keseluruhannya tidak terlalu kuat, belum lagi di surga dan dunia manusia, bahkan di seluruh wilayah selatan. Apa yang diperhitungkan oleh keluarga Seng kita? Jika Anda ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, Anda harus mencari kerjasama. Apa salahnya bekerja sama dengan aliansi penyegel setan? Saya pikir sebagian besar keluarga Seng kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel setan." Seng Jiahui tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Seng Tiantai tidak melakukannya, bahkan tidak lagi berpura-pura sok dan hanya berkata mengakui. Ini sedikit di luar dugaannya, bahkan jika kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis, itu harus diputuskan oleh semua orang di keluarga Seng kita, dan itu bukanlah alasan mengapa kamu dengan paksa memenjarakan ayah dan saudara laki-lakiku dan membunuh sesepuh agung. Kamu bebaskan ayahku dan saudara laki-lakinya sekarang. Jika sebagian besar keluarga Seng ingin bergabung dengan aliansi penyegel iblis, kami tidak akan pernah menghentikan mereka. Seng Jiahui sekarang ingin Seng Tiantai melepaskan ayah dan saudara laki-lakinya terlebih dahulu. Adapun untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance, ketika ayahnya dibebaskan, dia secara alami akan punya cara untuk menghadapinya. "Hahaha, aku bisa mendengar perhitungan kecilmu di sini." Seng Tiantai tiba-tiba tertawa, lalu memandang semua orang di keluarga Seng dan bertanya, "Aku ingin membawa keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Bisakah kalian? Apakah kamu bersedia mendukung?" Semua orang di keluarga Seng saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Situasinya tidak jelas sekarang, dan anggota keluarga Seng ini tidak tahu apakah mereka harus mendukungnya atau tidak. Tapi kemudian seorang lelaki tua dengan sedikit bungkuk dan tubuh kurus masuk dari luar. "Saya tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel setan. Sebagai majikan kedua dari keluarga Seng, Anda harus mendukung keputusan pemimpin keluarga." Tanpa diduga, Anda diam-diam memenjarakan pemimpin keluarga dan diam-diam ingin bergabung dengan aliansi penyegel setan. Ini adalah keluarga Seng untuk kita semua. Seng Tiantai bukan milikmu sendiri. Suara lelaki tua itu keras dan matanya dipenuhi amarah. Orang tua itu adalah kepala pengurus keluarga Seng meskipun dia bukan anggota keluarga Seng. Dia telah melayani beberapa kepala keluarga Seng. "Paman Long," Seng Jiahui langsung senang saat melihat lelaki tua itu, dan matanya menjadi lembab. "Nona, tolong jangan khawatir. Saya tidak tahu hal sebesar itu terjadi pada keluarga Seng. Selama orang tua saya masih hidup, keluarga Seng tidak akan diizinkan bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga. Tidak ada yang bisa jangan hancurkan." Longbo menghibur Seng Jiahui,
ketika Seng Tiantai melihat lelaki tua itu masuk, ekspresinya akhirnya tidak lagi tenang, tetapi menjadi sedikit jelek. Saya juga tidak setuju untuk bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Lebih baik lepaskan Patriark terlebih dahulu. Iya, lepaskan Patriark, kami sedang mendiskusikan masalah lain. Lepaskan Patriark. Setelah semua orang di dalam keluarga Seng melihat Longbo itu, kata mereka, mulai sangat mendukung Seng Jiahui. Terlihat bahwa Longbo ini memiliki status yang tinggi di keluarga Seng. Seng Tiantai berdiri perlahan dan melihat semua orang berteriak-teriak untuk melepaskan Seng Bushi. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan melepaskan kakak laki-laki tertua dan memutuskan masalah ini." Setelah mengatakan itu, Seng Tiantai perlahan berjalan turun dari kursi utama dan berjalan menuju pergi ke pintu aula. Tetapi ketika Seng Tiantai berjalan ke pintu aula, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan sebuah tangan dimasukkan ke dalam pelukannya. Kemudian sebuah jimat dikeluarkan, dan dia berteriak bang. Boom, tiba-tiba asap merah dalam jumlah besar memenuhi aula, dan Seng Tiantai mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar aula dan langsung menutup pintu. Sue Hongsan, tercela sekali, teriak seseorang. Pintu segera dibuka, dan semua orang di keluarga Seng bergegas keluar dari aula. Tapi wajah semua orang sangat jelek, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Mereka hanya merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat. Meskipun mereka berdiri sebentar, mereka merasa sangat lelah. Seng Tiantai tidak melarikan diri, tetapi berdiri diam di halaman menunggu semua orang. Karena saat ini semua orang telah terkena bubuk berwarna merah darah dan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya, jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Seng Tiantai, kamu sangat tercela, kamu benar-benar menggunakan racun ini pada bangsamu sendiri. Longbo memelototi Seng Tiantai dan berkata dengan gigi terkatup, "Hahaha, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Sekarang kalian semua ada di tanganku. Tunduk padaku dengan patuh dan dukung aku. Aku bisa memberimu penawarnya. Biar ku beritahu, aku sudah mengirim seseorang. Untuk memberitahu kamu, aliansi penyegel iblis akan segera mengirim orang ke keluarga Seng. Jika kamu bangun sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika orang-orang dari aliansi penyegel iblis tiba, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup." Seng Tiantai tertawa tidak bermoral. Setelah mendengar kata-kata Seng Tiantai, semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang, apalagi mengikuti Seng Tiantai. Orang ini benar-benar mendapatkan bubuk merah darah. Sepertinya dia sudah lama berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Kata Bai Qian dengan marah, "Apa bubuk berwarna merah darah ini?" Chen Ping memandang semua orang yang terlihat lemah, tetapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Bubuk Sue Hong ini adalah racun di antara para iblis, tidak peduli seberapa kuat seseorang. Jika dia terkena bubuk Sue Hong, dia akan langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi sangat lemah. Tetapi jika Anda meminum penawarnya tepat waktu, itu tidak akan terjadi. Akan ada beberapa masalah serius. Tetapi jika penawarnya tidak diminum tepat waktu, tubuh akan rusak, dan saya khawatir saya tidak akan pernah bisa berlatih lagi, atau dalam kasus yang serius, saya bisa kehilangan kekuatan saya, hidup. Bai Qian menjelaskan setelah Chen Ping, sepertinya orang ini benar-benar binatang buas, bahkan bangsanya sendiri menggunakan racun semacam ini. Chen Ping tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Tuan Chen, maafkan sayalah yang telah menyebabkan masalah bagi Anda." Seng Jiahui meminta maaf kepada Chen Ping dengan wajah penuh rasa malu. Jika bukan karena urusan keluarga Seng mereka, Chen Ping dan yang lainnya tidak akan berada dalam situasi ini. "Nona Seng, ini hanya darah merah, jangan terlalu gugup," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan wajah aneh. Dia menemukan bahwa Chen Ping terlihat sangat santai saat ini, seolah-olah dia tidak diracuni. Bai Qian juga tampak terkejut. "Chen Ping,
bukankah kamu diracuni? Tuan Chen, kamu kebal terhadap semua racun, bagaimana kamu bisa diracuni? Ji Yun berkata dari samping. Melihat Chen Ping tidak diracuni, Seng Jiahui menjadi bahagia. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Mereka yang bersedia menyerah dan mendukung saya dapat datang sekarang. Seng Tiantai melirik semua orang di keluarga Seng dan berkata. Semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bergerak menuju Seng Tiantai. Namun, Seng Tiantai tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang dengan cibiran di wajahnya. Bolehkah aku mendukungmu? Saat ini, Chen Ping keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Seng Tiantai. Seng Tiantai melirik Chen Ping, dan berkata dengan rasa jijik di matanya, kamu bukan dari keluarga Seng kami, mendukungku tidak ada gunanya. Kamu ingin maju, sekarang kamu menunggu untuk menjadi orang yang tidak berguna. Seng Tiantai meremehkannya sama sekali. Chen Ping, bahkan jika Chen Ping berkompromi, dia tidak bisa memberikan penawarnya kepada Chen Ping. Orang yang tidak berguna, apakah kamu berbicara tentang orang yang tidak berguna seperti itu? Chen Ping tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Seng Tiantai. Chen Ping baru saja menamparnya, dan Seng Tiantai langsung ditampar, wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Seng Tiantai menutupi wajahnya, matanya penuh rasa tidak percaya. Apakah menurutmu sedikit racun bisa membuatku kehilangan seluruh kekuatanku? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Chen Ping mengangkat bibirnya, sekarang keluarkan penawarnya, lepaskan Master Seng, lalu berlutut dan dengan tulus bertobat, kamu mungkin masih bisa untuk bertahan hidup. Mata Seng Tiantai penuh dengan keganasan, dan dia mendengus dingin, nak, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Apakah kamu tidak berani membunuhku? Sudah. Ku bilang, tidak ada yang bisa menghilangkan racun pada mereka kecuali aku. Jika kamu membunuhku, mereka semua akan menjadi tidak berguna. Seng Tiantai tahu bahwa Chen Ping tidak berani membunuhnya, itu sebabnya dia melakukan ini. Kamu cukup percaya diri. Siapa bilang kamu satu-satunya yang memiliki penawar racun ini? Kamu bahkan tidak membayangkan bahwa karena aku bisa menghindari keracunan, tidak bisakah aku membatalkannya, kata Chen Ping dengan mencibir, nak, kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tidak diracuni, tetapi jika kamu ingin menghilangkan racun pada orang-orang ini, itu hanya angan-angan. Seng Tiantai juga tidak bodoh. Meskipun Chen Ping tidak diracuni, namun bukan berarti Chen Ping bisa melakukan detoksifikasi. Karena kamu tidak percaya, biarkan aku mencobanya untukmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yun dan berkata, Ji Yun, kemarilah. Ji Yun mengangguk, menyeret tangannya yang sangat tubuh lelah, dan berjalan perlahan di depan Chen Ping. Ji Yun tampak seperti diracun pada pandangan pertama, dan Chen Ping mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Ji Yun, dan menemukan bahwa Ji Yun memuntahkan seteguk darah hitam, dan dia terlihat jauh lebih energi. Saat Seng Tiantai melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar bisa melakukan detoksifikasi. Namun tak lama kemudian, Seng Tiantai sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, wah, kamu tidak perlu berbohong padaku. Jika kamu bisa melakukan detoksifikasi, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Kamu hanya menggunakan kekuatan spiritualmu untuk sementara waktu, menekan tubuhnya. Saya tidak percaya Anda dapat menekan begitu banyak orang dengan kekuatan spiritual Anda. Bahkan jika Anda tahu cara memperbaiki penawarnya, tidak ada rumput peri di sini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Semua yang bisa kamu lakukan hanyalah berlutut dan memohon padaku dan menyerah kepadaku. Jika tidak akan lama lagi kalian semua akan menjadi cacat bahkan jika kalian meminum obat penawarnya. Mendengarkan kata-kata Seng Tiantai, Chen Ping berkata dengan penuh penghargaan, bagus sekali. Awalnya aku mengira semua penjahat itu bodoh, tapi aku tidak berharap kamu menjadi sangat pintar, HMPH. Jika bukan karena keberpihakan ayahku,
Posisi kepala keluarga Seng harus menjadi milikku. Dengan kecerdasanku, aku pasti akan membuat keluarga Seng makmur. Seng Tiantai menerima pujian Chen Ping dan benar-benar mulai membual. Kamu batuk dan kamu masih bernapas. Lalu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa memperbaiki penawarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan Kuali Senong muncul di halaman. Peri dalam jumlah besar rumput diambil dari cincin material. Saat berada di kota Huanglan, Chen Ping mendapat banyak rumput peri dari Tuan Pengobatan. Melihat Kuali Senong dan sejumlah besar rumput peri di depannya, Seng Tiantai sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa pria Chen Ping ini. Bahkan jika Anda mahir dalam sihir, bagaimana Anda masih bisa membuat ramuan? Masih ada satu video lagi guys.